Kamu bingung hari ini mau buka puasa pakai apa? Tapi lagi males keluar rumah. Tenang, sekarang di Maxim udah ada fitur Foods and Goods. Kamu bisa belanja makanan dan kebutuhan sehari-hari dengan mudah loh. Pastinya dengan harga yang nggak bikin kantong kamu jebol. Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi Maxim, pilih fitur Foods and Goods, masukkan alamat pengiriman, kemudian tekan apa yang mau dibeli. Cari merchant atau barang yang ingin kamu beli. Eits, jangan lupa periksa kembali orderanmu, lalu tekan konfirmasi pesanan kamu. Tidak hanya kemudian berbelanja, kamu juga bisa daftarin usaha kamu di Maxim. Dengan keuntungan 100%, tanpa potongan komisi, bebas buka dan tutup usaha, dan dengan biaya pengantaran yang murah, bakal bantu usahamu biar lebih cuan pastinya. Maxim, kami antar belanjaan Anda dengan cepat. Menyenangkan. Mau itu lingkungan dah kasih pengaruh kamu bagaimana juga ya, kamu tetap tidak ya tidak sih. Duh, nih yang punya acara di mana nih? Maxim. Skun. Astaga. Maaf Bapak. Saya tadi baru habis ini. Ini kebiasaan nih, nggak on time nih. Cari uang nikah. Cari uang nikah. Saya sekarang daftar. Kenapa pakai helm lah? Saya bawa ojek online. Bawa ojek Saya online? daftar di Maxim. Aduh, Belum tuh cari uang. ngeri ya. Tambahan. Cari uang nikah tuh memang sampai usaha seperti itu juga ya. Iya. Tapi kayaknya pelanggannya bakalan banyak nih. Banyak lah. Banyak kan? Saya cantik soalnya, Ya terus iyalah. habis itu Maxim juga murah lagi. Iya, karena Maxim itu adalah perjalanan hemat, ya pakai Maxim aja. Jadi kita mulai sudah. Maaf lagi ya. Sekarang nih toh, maksudnya maaf lagi Bapak. Iya, tidak apa-apa. Saya kayak rada horor kah? Kamu tahu? Oke. Jadi ke mana? Ini acara akan berjalan seperti apa nih? Dia pacaran, bisa pacaran ya? Ini maksudnya ini. Lu acara, Oh, jadi lu sapu. buka supaya Ya cepat tidak, tapi sudah. maksudnya saya kayak rasa bagaimana begitu yang punya BNS ada duduk sini gitu toh. Oh iya, harus tahu diri. Iya, gimana? Tak ada. Yes, kan! Maaf Bapak. Iya. Akhirnya tong ketemu lagi di acara Curahan Hati bersama Sarjia. Kali ini kayaknya saya tidak terlalu banyak bicara, saya minta maaf banyak teman-teman. Karena yang duduk di samping saya ini dia owner, jangan sampai saya yang dapat ganti host kan enak sayangnya. Jadi tong tenang-tenang dulu. Jadi begini, Iya. Bapak Andi. Santun ya. Santun. Iya, bagus. Bapak Andi. Iya, bagaimana sudah Pak kita Andi ini? Zulkifli. Jadi hari ini Tong seperti mau apa? dengarkan itu, tong mau dengarkan teman-teman apa namanya, dong punya cerita begitu. Iya. Tong dengarkan dulu sudah nih. Oke, baik. Kita mulai, sudah? Iya. Halo, Sarjia. Ini cerita yang sangat beta sesali dalam beta pun hidup. Di umur 17 tahun, beta terjerumus dalam pergaulan bebas. Itu pergaulan sangat toksik. Dong kasih habis beb uang semua. Bebo kerja tiap malamnya hanya minum mabuk, isap rokok, seks bebas, dan hal-hal lain yang terlalu merugikan bebo diri. Itu beta lakukan karena beta rasa kesepian. Beta rasa beta orang tua sudah didukung beta. Beta rasa dong sudah ada buat beta. Saat beta jatuh, bahagia, sedih, atau di momen dimana beta rasa beta sangat butuh dong. Contoh kecilnya saya, selama beta sekolah nih,
yang ambil beta po rapor di sekolah tuh biasanya beta po sopir. Beta rasa dong pikir beta, dong hanya hargai beta nih dan pun doisa. Karena beta sangat stres, akhirnya beta memutuskan pakai narkoba waktu itu. Sumpah sangat enak. Beta rasa fly parah sa. Beban dong hilang waktu itu, beta terlalu bahagia. Tau kenapa sih mah? Beta terlalu bersemangat. Satu yang paling beta suka, karena habis pakai itu, beta bisa tidur berhari-hari. Akhirnya beta dapat tangkap dari polisi waktu beta ada clubbing dengan kawan-kawan dong. Tobat. Waduh, beta sangat malu waktu itu. Beta orang tua juga sempat minta maaf, menangis bilang karena selama ini dong punya waktu buat beta. Masa dong baru aja. Beta nih sering sekali masih pikiran sampai sekarang untuk pakai narkoba deh. Karena kadang-kadang ini stres dan juga dong bisa kontrol nah. Sarjia beta bisa minta saran kok. Karena beta nih terlalu susah berdamai dengan semua. Beta justru capek ya. Makasih. Betul, di besar. Sama-sama. Jadi begitu. Pokoknya thank you buat BNS Squad yang mengirimkan ceritanya karena satu keberanian sebenarnya. Satu keberanian sampai dia berani untuk cerita tentang persoalan hidup dia. Gitu. Betul. Ya, kalau kita bahas mengenai siapa tahu Kakak Andi punya pengalaman-pengalaman yang sama Kakak maksudnya toh ini kan tertahu. Oke, penyalahgunaan narkoba begitu? Iya, mungkin, siapa tahu. Sebenarnya kalau berbicara tentang pengaruh lingkungan, pertemanan yang sampai akhirnya hampir menjerumuskan ke dalam penyalahgunaan narkoba memang hampir pernah. Gitu, hampir pernah. Dulu pernah tinggal di satu kota besar yang ada di Indonesia. Terus juga kebetulan punya teman yang pernah lingkungannya begitu pakai kayak gitu. Ya, barang-barang yang kayak gitu. Ya, saya syukurnya Kak Andi syukurnya waktu Kak Andi merantau ke kota itu, Kak Andi sudah kuat secara mental gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh bisa dihindari. Ya, tapi sempat hampir kayak kayak gelisah sekali karena kan lingkungan yang seperti itu kalau kita terlalu lama-lama juga di dalam terus dan kita tidak mencari cara bagaimana kita keluar, akhirnya kita juga akan terpengaruh. Ya kan? Kalau Jia sendiri ke mana? Pernah tidak? Atau punya lingkungan pertemanan yang sama? Kalau maksudnya kayak dia yang punya cerita nih, semua orang punya masalah pasti sih. Saya juga punya masalah, maksudnya mau bilang masalah keluarga, ke percintaan, ke pertemanan, ke apa segala macam yang bikin kamu sampai ada di titik bawah. Tapi kalau dari kamu sendiri yang menentukan kamu punya jalan hidup ya, mau itu lingkungan dia kasih pengaruh kamu bagaimana juga ya, kamu tetap tidak sih. Iya, tapi kan kalau berbicara tentang anak, apalagi yang punya cerita ini katanya usianya belasan tahun ya, 17 tahun ya gitu. Memang seperti itu Jia. Jadi kalau anak-anak muda yang apalagi usianya belasan biasanya tuh kondisi emosinya masih labil, iya kan? Sehingga mereka masih punya keinginan untuk mencoba hal-hal baru. Ya. Berarti ini juga pesan buat kamu orang tua. sabar, ya sabar. Saya akan bisa kalau duduk di ini. Iya, jadi memang seperti itu. Jadi buat orang tua pun juga bisa jadikan cerita ini sebagai mawas diri buat anak-anaknya ke depan sih sebenarnya. Karena kalau saya mau salahkan yang memakai narkoba juga sebenarnya kurang elok juga. Karena yang sebenarnya harus dihukum itu sebenarnya dua-duanya teman-teman. Yang harus dihukum itu bukan cuma pemakai tapi juga pengedar juga. Dan justru yang lebih harus dihukum itu adalah pengedarnya. Iya kan? Dia tidak akan pakai kalau tidak ada pengedar. Makanya, itu kan. Berarti yang harus dituntut dan harus dihukum berat adalah pengedarnya sebenarnya. Kalau pemakainya mungkin lebih salah lagi. Kenapa orang tua mau kasih uang banyak-banyak di anak yang umur baru 17 tahun nih? Akhirnya apa? Kan tadi katanya tidak diperhatikan orang tuanya. Iya, tapi dia bilang kalau uang saja dapat kasih uang saja, dapat manja dengan uang saja, uang. Mau ke mana lah? Orang tua dong cari doi juga untuk DP anak juga. Betul sih, cuman maksudnya kalau kamu kasih uang itu, cari tahu juga kamu anak pakai itu untuk apa.
Jangan cuma tinggal kasih saja baru habis itu kamu lepas tangan. Akhirnya akhirnya dipakai sembarang gitu ya. Iya. Tapi mungkin yang anak-anak butuhkan itu kan bukan cuma uang ya. Butuh perhatian juga, butuh juga kasih sayang. Jadi mungkin buat orang tua kalau sebisa mungkin sih balance, kita kasih anak-anak uang juga, kita juga kasih anak-anak perhatian, apalagi anak-anak yang masih kecil kayak begitu kan butuh bimbingan ya. Segera cari cara gimana caranya supaya kamu bisa lebih baik gitu ya. Kamu bisa dengan mungkin menghubungi BNN untuk bisa mengikut sertakan diri ya dalam proses rehabilitasi biar dapat pendampingan juga dan juga itu secara gratis teman-teman. Ada juga yang secara gratis. Jadi buat teman-teman yang punya teman atau punya kenalan, punya saudara yang punya hal yang sama, kalian juga bisa membantu dengan cara melaporkan biar juga keluarganya, temannya, sahabatnya ataupun siapapun yang kalian ingin bantu itu bisa tertolong gitu. Dan buat kalian semua yang mungkin belum pernah pakai, jangan pakai karena kita nggak perlu harus mencoba tai itu enak atau tidak ya. Baru kita tahu bahwa rasanya itu tidak enak. Tebalin kalian punya iman ya, memperbaiki juga circle pertemanan sehingga hal-hal yang sedemikian ini tidak lagi terulang lagi di generasi-generasi milenial. Harusnya kita meningkatkan taraf value kehidupan kita daripada kita pakai ini malahan menurunkan kualitas hidup kita gitu ya. Itu sih mungkin dari Kak Andi. Pokoknya tetap semangat, love you buat kalian semua yang sedang dalam masa krisis ini, dan buat yang tidak dalam masa krisis ini, mari kita sama-sama saling support orang-orang yang mengidap atau orang-orang yang memang memakai narkoba ini yang pengen untuk direhabilitasi. Tepuk tangan, kru semuanya cepat, tepuk tangan. Yang tadi barusan bicara itu adalah founder dari Alam Nonstop, mampus. Kamu tahu deh orang yang mana? Jadi boleh, izin Pak. Silakan. Saya mau bilang sama kamu nih, kamu dengar baik-baik. Buat kamu yang bikin barang begini tuh jangan bikin baru habis itu kamu bicara kalau kamu menyesal. Stop barang terjadi. Tidak usah menyesal, jadikan itu pelajaran, besok jangan ulang lagi. Terus kalau kamu mau nakal yang pintar sedikit jangan mau, itu jangan juga Bapak. Iya. Nanti saya kaget. Saya kasih tahu kamu dengar ini. Itu untung-untungan. Kalau kamu terdapat tangkap syukur, tapi suatu saat kalau kamu di situ terus tetap kamu masuk penjara sayang. Iya. Mati. Saya bilang itu tuh semua langsung akan sedih. Tahu kamu masuk penjara cuma gara-gara gaul tapi tergaul yang bodoh kah? Baru kok tadi di akhir kok bilang apa? Aja bantu saya untuk berdamai dengan keadaan ini. Karena kalau dong mau berdamai itu tergantung dong diri sendiri, bukan tanya di torang. Tong ini cuma kasih solusi saja, maksudnya kamu pergi ke tempat yang tadi Kandi bilang tuh iya. Itu. Mungkin dong merasa ketong orang yang tepat untuk berbagi cerita. Jadi terima kasih gitu ya. Salah lagi kapan ini. Nah, terus kasih kuat niat juga kalau memang mau sembuh. Itu niat paling penting. Jangan bicara sekarang sama berhenti besok ini lagi. Teman cuma, barang enak nih. Coba dong. Ya kan? Nah, langsung kamu kalau susana ada doi lah akhirnya pancuri dan lain sebagainya. Mas mending pancuri kok cabut ginjal baru jual cuma buat beli barang itu kan terlalu lucu. Gitu toh? Iya. Tapi kalau suka begitu juga ginjalnya kayaknya sehat cuy. Orang tapi bisa lah barang-barang berapa begitu kan. So, terima kasih banyak buat yang sudah kirim cerita dan buat teman-teman. Iya. Yang mau kirim cerita bisa langsung di email di bawah ini karena lama sekali dia tarik nafasnya gitu ya. Jadi buat kalian semua yang pengen kirim cerita ada di email bawah ini bawomongnonstop@gmail.com. Nanti kita akan merespon cerita-cerita teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Tapi sebelum itu kalian harus like, share, comment, subscribe paling penting supaya Kak Sarjia tetap ada di Curahan Hati bersama kamu mundur sudah. Bersama Sarjia. Bye.
Wih. Karena setiap manusia punya cerita. Yes,